Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam ekologi, yaitu materi suksesi. Video ini disusun sebagai bagian dari kegiatan akademik di program studi pendidikan biologi dengan bimbingan Ibu dosen Dian Perayanti Sinaga SSI MSc. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat untuk memahami lebih dalam dinamika perubahan komunitas tumbuhan di alam. Nah, baiklah, masuklah kita ke bagian A, pengertian suksesi, di mana suksesi merupakan suatu perubahan komposisi jenis tumbuhan yang kumulatif dan searah dan terjadi pada waktu tertentu saja. Nah, pengertian suksesi seperti itu akan lebih tepat jika dikaitkan dengan batas waktu yang lebih panjang. Karena perubahan jenis tumbuhan yang terjadi secara musiman sepanjang tahun bukanlah contoh suksesi yang tepat atau yang sebenarnya. Suksesi biasanya melibatkan perubahan komunitas tumbuhan yang lebih permanen dan terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, contohnya, suatu padang rumput mungkin pada musim tertentu atau musim semi didominasi oleh jenis herba dicotyledon atau kelompok jenis tumbuhan dengan biji berkeping dua. Nah, kemudian pada akhir musim kering mungkin jenis tumbuhan rumput tinggi atau kelompok tumbuhan monokotil menggantikan posisinya sebagai jenis yang lebih dominan. Nah, ini adalah contoh dari biji yang monokotil, di mana proses suksesi ekologi sesungguhnya merupakan salah satu petunjuk bagi manusia tentang bagaimana ekosistem memperbaiki dirinya jika keseimbangannya terganggu. Ketika ekosistem mengalami guncangan, baik karena faktor alam maupun karena perbuatan manusia, maka ekosistem akan berusaha untuk mengatur kembali dirinya menuju keseimbangan baru. Keseimbangan ekosistem baru akan terganggu jika terjadi suatu keadaan luar biasa, seperti misalnya karena terjadi gempa bumi, baik itu gunung meletus, banjir bandang, tsunami, kebakaran hutan, dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk kita ke bagian jenis-jenis suksesi, di mana suksesi terbagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Yaitu suksesi primer. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total atau tidak ada organisme hidup di area tersebut karena semuanya menghilang dan tidak ada yang tersisa sehingga terbentuk komunitas baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami maupun campur tangan manusia. Gangguan secara alami dapat berupa tanah longsor, letusan gunung berapi, dan endapan lumpur di muara sungai. Gangguan oleh campur tangan manusia dapat berupa kegiatan bagan atau seperti batu bara, timah, minyak, dan segala sesuatu yang bisa ditambang. Nah, masuk kita ke contoh suksesi primer. Di sini saya mengambil contohnya yaitu kebakaran hebat ekosistem darat. Tahap pertama yaitu lingkungan awal atau steril bebatuan kosong. Setelah kebakaran ekstrim atau letusan gunung, semua organisme mati. Tanah hilang atau sangat tipis, hanya tersisa batuan vulkanik atau batuan keras lainnya. Masuk kita ke tahap kedua yaitu kolonisasi oleh lichen atau lumut, di mana lichen atau lumut kera atau lumut sejati adalah pionir pertama. Mereka menempel di batuan, menghasilkan asam organik, kemudian mengikis batu dan membentuk partikel tanah. Ketika mati, tubuh mereka menambah bahan organik, maka terbentuk lapisan tanah tipis. Tahap ketiga yaitu herba atau tumbuhan kecil mulai tumbuh.
Setelah ada cukup tanah tipis, tumbuh-tumbuhan herba seperti rumput-rumputan dan semak kecil, mereka mempercepat pelapukan batu dan akumulasi tanah. Hewan kecil seperti serangga mulai hadir. Keempat yaitu tumbuhan perdu atau semak besar. Dengan tanah yang mulai menebal, semak perdu seperti belukar mulai tumbuh. Akarnya menahan air dan tanah lebih baik, mempercepat pembentukan ekosistem yang stabil. Tahap kelima yaitu pohon berkayu lunak. Mulai tumbuh pohon pionir seperti pinus, akasia, atau cemara. Pohon cepat tumbuh, tapi tidak tahan lama. Mereka memberi naungan, membentuk iklim mikro, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Tahap terakhir atau tahap keenam yaitu pohon berkayu keras atau klimaks. Akhirnya ekosistem mencapai tahap klimaks dengan tumbuhnya pohon berkayu keras seperti jati, ulin, atau meranti. Ini membentuk hutan klimaks yang stabil dan tahan lama. 2. Suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan, tetapi hanya mengakibatkan rusaknya sebagian komunitas saja. Pada komunitas ini, substrat lama dan sebagian kehidupan lama masih ada. Suksesi ini dapat terjadi oleh gangguan secara alami maupun campur tangan manusia. Suksesi ini dapat terjadi oleh gangguan alami, misalnya dapat berupa banjir, kebakaran hutan, gelombang tsunami, dan angin kencang, maupun oleh campur tangan manusia, misalnya penebangan hutan dan pembukaan lahan dengan membakar hutan tersebut. Video kali ini kita akan membahas tentang contoh suksesi sekunder, sebuah proses pemulihan ekosistem setelah terjadinya gangguan seperti kebakaran hutan, penebangan pohon, atau aktivitas manusia lainnya. Mari kita lihat bagaimana ekosistem bisa kembali berkembang dan stabil setelah gangguan. Bayangkan jika sebuah hutan yang baru saja terbakar, tanahnya yang gersang, suhu tinggi, dan hampir tidak ada vegetasi. Ini adalah kondisi awal dalam suksesi sekunder. Meskipun hutan terbakar, beberapa elemen alami seperti benih atau akar tanaman yang tersisa di tanah masih bisa membantu proses pemulihan. Setelah kebakaran, tanaman pionir mulai muncul. Tanaman pionir ini adalah spesies yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Mereka mungkin berupa rumput-rumputan atau tanaman kecil yang tumbuh cepat. Fungsi utama mereka adalah mengikat tanah dan meningkatkan kesuburan tanah, yang memungkinkan spesies lain tumbuh di masa mendatang. Seiring waktu, tumbuhan pionir memberi ruang bagi semak-semak dan pohon kecil yang lebih kuat. Di tahap ini, semak dan pohon muda mulai tumbuh, menciptakan kanopi yang lebih rapat. Hal ini membantu mengurangi suhu tanah dan meningkatkan kelembapan, menciptakan kondisi yang lebih baik untuk tumbuhan dan hewan lain. Pada akhirnya, kita mencapai fase hutan sekunder. Hutan ini mulai terlihat lebih stabil dengan berbagai pohon besar, semak, dan tumbuhan bawah. Meskipun tidak sepenuhnya mirip dengan hutan asli, hutan sekunder adalah tempat yang sangat baik bagi kehidupan tumbuhan dan hewan, dan ekosistemnya mulai menstabilkan diri. Proses suksesi sekunder ini menunjukkan bahwa betapa tangguhnya alam dalam pemulihannya. Dalam beberapa dekade, hutan yang telah hancur bisa kembali tumbuh subur, memberikan manfaat besar bagi kehidupan di sekitarnya. Nah, masuk kita ke bagian tahapan suksesi dengan ekosistem berdasarkan teori dari Clemens. Menurut Clemens, ada 5 fase penting dalam proses suksesi ini. Yang pertama adalah nudasi, yaitu fase awal saat lahan kosong mulai terbuka untuk pertumbuhan makhluk hidup baru. Selanjutnya adalah migrasi, yaitu masuk biji-bijian, spora, dan organisme lainnya ke area tersebut. Kemudian masuk ke fase eksis, yaitu saat biji dan spora tadi mulai tumbuh dan bertahan hidup di habitat barunya. Fase keempat adalah reaksi, yaitu persaingan antara makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya dan perubahan kondisi lingkungan sebagai akibat dari interaksi mereka. Dan akhirnya, fase kelima adalah stabilisasi saat komunitas tumbuhan mencapai keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya.
Dalam perjalanan suksesi ini, Clemens memperkenalkan istilah sere atau sereal untuk menggambarkan komunitas transisi yang terbentuk sebelum mencapai klimaks atau keseimbangan akhir. Tahukah kamu, kecepatan terjadinya suksesi ekologi yaitu proses perubahan dan perkembangan komunitas makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Beberapa faktor utama untuk mempengaruhi cepat atau lambatnya suksesi adalah: yang pertama, luasnya komunitas asal yang rusak akibat gangguan. Semakin luas kerusakan, semakin lama proses pemulihan berlangsung. Kedua, jenis-jenis tumbuhan yang berada di sekitaran komunitas yang terganggu. Tumbuhan yang cepat tumbuh dapat mempercepat proses suksesi. Ketiga, kehadiran pemencar benih seperti serangga, burung, atau hewan lainnya juga sangat berpengaruh. Mereka membantu penyebaran biji ke area baru. Faktor keempat adalah iklim, terutama arah dan kecepatan angin serta curah hujan. Angin membawa biji dan spora, sementara hujan mendukung pertumbuhannya. Kelima, jenis substrat baru yang terbentuk setelah gangguan, seperti tanah atau pasir, juga menentukan jenis tumbuhan yang bisa tumbuh. Dan keenam, sifat-sifat tumbuhan di sekitar area suksesi seperti kemampuan bertahan di lingkungan ekstrem atau kecepatan pertumbuhan sangat menentukan jalannya suksesi. Suksesi ekologi tidak hanya terjadi di darat loh, di perairan seperti danau dan rawa, suksesi juga berlangsung. Danau yang sudah tua bisa mengalami pendangkalan akibat endapan tanah yang terbawa aliran air. Berdasarkan tempatnya, komunitas klimaks dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, hidrosere. Hidrosere adalah suksesi yang terjadi di ekosistem air tawar. Contohnya, bisa kita lihat di Danau Gatun yang berada di terusan Panaman, Amerika Tengah. Kedua, halosere. Halosere merupakan suksesi yang berlangsung di ekosistem air payau, seperti di Allenmouth Bay, yaitu sebuah daerah pesisir di wilayah timur Laut Inggris. Ketiga, xerosere. Xerosere adalah suksesi yang terbentuk di daratan kering seperti batuan, pasir, atau gurun. Contohnya terjadi di gunung berapi di Hawaii dan di gunung Krakatau. Nah, itulah ketiga jenis komunitas klimaks berdasarkan tempat terbentuknya. Nah, masuk kita ke bagian pergantian jenis dalam proses suksesi, di mana suksesi ekologi merupakan proses perubahan komunitas tumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, terjadinya karena penyebaran dan pemantapan individu sebuah tumbuhan. Nah, di sini terdapat 2 strategis utama jenis tumbuhan menurut Anonim 2006, yaitu strategis oportunis dan strategis keseimbangan. Yang pertama yaitu strategis oportunis. Tumbuhan pionir di mana ia menguasai area terbuka, sangat produktif dan menghasilkan banyak biji. Ukuran yang kecil di mana energi hanya difokuskan pada reproduksi, tidak perlu untuk tumbuh besar. Umur yang pendek, umumnya tumbuhan setahun, menyimpan energi dalam organ seperti umbi dan rimpang. Cocok untuk habitat yang masih muda atau terganggu. Strategis keseimbangan, di mana tumbuhan pada tahap akhir suksesi atau saat ekosistem mencapai klimaks. Kemudian, hidup di lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Lalu, dominan tumbuh tinggi berumur panjang atau tumbuhan paralineal. Produksi biji sedikit tapi besar, penyebarannya lambat. Lalu, spesialis, menang dalam kondisi tertentu, tidak toleran terhadap perubahan. Nah, masuk kita ke pergantian jenis, di mana yang pertama yaitu jenis oportunis, muncul terlebih dahulu pada ekosistem baru. Yang kedua, secara bertahap digantikan oleh jenis keseimbangan. Yang ketiga yaitu tumbuhan keseimbangan menutupi pionir melalui kanopi atau peneduhan dan mendominasi komunitas akhir. Berikut ini merupakan sifat-sifat tumbuhan fase awal dan fase akhir dari suksesi. Nah, kesimpulannya yaitu suksesi ekologis adalah proses perubahan vegetasi menuju keseimbangan ekosistem, terdiri atas suksesi primer atau habitat baru dan suksesi sekunder atau habitat lama.
berdasarkan lokasi terbagi menjadi hidrosere, halosere, dan xerosere. Tumbuhan awal memiliki biji kecil, mudah tersebar, sedangkan tumbuhan akhir memiliki biji besar dan tahan teduh.